Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menghargai aksi demo yang dilakukan kemarin. Namun Jarod berharap kedepannya aksi demo bisa dilakukan dengan tertib dan tidak merusak fasilitas umum. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat tak mempermasalahkan ratusan pendemo yang melakukan long march dari Masjid Istiqlal menuju Balai Kota Jakarta. Jarod pun mengatakan pihaknya siap jika para pendemo memilih jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama diduga melakukan penistaan agama yang menimbulkan kemarahan umat Islam. Apa-apa, biasa boleh saja kan, ya, kan sudah selesai, ya. Dan makanya marilah kita ketika menyampaikan perbedaan pendapat, sampaikan secara baik, ya. Kalau itu memang proses hukum, melakukan proses hukum, betul. Anda menyaksikan News Update pukul 12 waktu Indonesia Barat. Unjuk rasa ribuan massa dari berbagai ormas keagamaan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat kemarin menyisakan kerusakan pada taman di depan kantor Gubernur DKI Jakarta. Dibutuhkan waktu selama 1 bulan untuk mengembalikan kondisi taman seperti semula. Puluhan petugas Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Sabtu pagi dikerahkan untuk memperbaiki taman yang berada di depan kantor Gubernur DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Tanaman-tanaman yang rusak dicabut dan diangkut ke atas sebuah truk. Pembersihan dan penataan kembali taman seluas 300 meter ini akan dituntaskan hari ini. Tanaman yang rusak nantinya akan diganti dengan tanaman baru yang diambil dari kebun bibit milik Pemprov DKI Jakarta. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Jafar Mukhlisin, mengatakan dibutuhkan waktu selama 1 bulan untuk mengembalikan kondisi taman seperti semula. Sementara biaya yang dia harus dikeluarkan untuk perbaikan dan perawatan berkisar antara 60 hingga 70 juta rupiah. Unjuk rasa memprotes pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok berlangsung damai. Aksi dimulai dari Masjid Istiqlal menuju Balai Kota Jakarta. Unjuk rasa yang diikuti ribuan orang dari berbagai ormas Islam berlangsung di beberapa tempat. Massa berkumpul di Balai Kota Jakarta setelah berorasi di depan kantor Bareskrim yang ada di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Setelah menyampaikan tuntutannya, massa dengan tertib membubarkan diri. Sebagian besar pengunjuk rasa berjalan menuju Masjid Istiqlal untuk mengambil kendaraan mereka. Untuk mengamankan jalannya unjuk rasa dikerahkan sekitar 3.000 aparat keamanan. Alhamdulillah sampai saat ini situasi masih kondusif. Kita lihat tadi Pak Pangdam, Bapak Kapolda juga barusan melintas. Beliau memantau, memonitor pelaksanaan gimana. Memang kita lihat untuk siang hari ini dari sekitar 13.30 kan masa sudah mulai bergerak dari Istiqlal menuju Bareskrim kantor di kantor KKP. Dan sekarang ada 2 titik yang pengamanan kita juga konsentrasi masa juga ada 2. Kita masih melakukan pengamanan juga. Satu di KKP, dan satu lagi di kantor. Sebelum berunjuk rasa ke kantor Bareskrim dan Balai Kota Jakarta, pada pagi hingga siang hari, massa berkumpul di Masjid Istiqlal. Setelah menunaikan sholat Jumat, mereka berkonvoi ke lokasi unjuk rasa. Dalam orasinya, pengunjuk rasa memprotes pernyataan Ahok terkait surat Al-Maidah dalam Al-Quran. Mereka juga menilai Ahok telah menistakan agama. Namun Ahok sendiri telah meminta maaf terkait pernyataannya tersebut. Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. Kalian bisa lihat suasana videonya seperti apa. TV One semua juga ada di lokasi, kok nggak ada TV yang menganggap itu sebuah pelecehan. Saya juga bukan abdi Islam, saya dari kecil kamu bisa lihat, bukan kita mau riak itu ya. Sekolah-sekolah Islam kita bantu izin berapa banyak selesaikan izin, termasuk KJP untuk madrasah, termasuk kita bangun masjid. Kamu bisa lihat tindak tanduk saya, ada nggak muslim Islam, ada nggak pengen melecehkan Al-Quran. Makanya saya minta maaf untuk kegaduhan ini. Jangan sampai, saya pikir komentar ini jangan diteruskan lagi. Ini tentu mengganggu keharmonisan untuk berbangsa dan negara.
Pengunjuk rasa yang sudah membubarkan diri membuat jalan sekitar balai kota kembali lancar. Arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka yang sempat dilanda kemacetan juga sudah mulai lancar. Namun lokasi unjuk rasa tampak kotor dengan sampah yang berserakan. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Ya pemirsa, setelah belasan tahun digunakan warga sebagai tempat pembuangan sampah, empang seluas 2.000 meter persegi milik Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan (KPKP) di kawasan Pondok Labu, Cilandak, kini lahan tersebut direvitalisasi sebagai embung. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Julita Telaumbanua serta juru kamera Gerald Witama langsung dari Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Ya Julita, bagaimana kondisi terkini di embung Pondok Labu ini? Halo Eliza dan juga pemirsa, situasi terkini dari embung yang ada di Pondok Labu, Jakarta Selatan masih dalam proses pembangunan. Nah, meskipun saat ini masih dalam proses pembangunan, yaitu di sini belum disemen pinggirannya, kemudian juga masih banyak sampah di sekitarnya, namun embung ini sudah dapat difungsikan. Nah, fungsi utamanya adalah untuk menampung air hujan sementara, di mana memang wilayah ini seringkali terkena banjir saat hujan melanda, sehingga embung ini dipergunakan untuk menampung air sebelum mengalir ke saluran penghubung Pinang Kalijati. Nah, saat ini sudah ada alat berat ini yang ada di belakang saya yang digunakan juga adalah untuk mengeruk embung agar dapat berfungsi maksimal dan juga untuk membersihkan sampah yang ada di sekitar embung ini. Dan sejak pagi tadi juga pemirsa, kami juga melihat ada petugas dari kecamatan dan juga dari suku dinas PUPR dan juga KPKP untuk dapat melanjutkan pembangunan dari embung ini. Mereka membawa material berupa pasir, tanah dan juga semen untuk dapat melanjutkan pembangunan embung ini. Dan sebelumnya pemirsa, lahan seluas 2.000 meter persegi ini digunakan warga di sekitar Pondok Labu, Jakarta Selatan untuk tempat pembuangan sampah, dan juga sebelumnya ini ada empang yang biasanya digunakan untuk memancing warga yang ada di sekitar ini. Dan kemudian sekitar 1 bulan yang lalu itu terjadi longsor tepat di belakang hutan kota Pondok Labu, Jakarta Selatan, yang itu di belakangnya terdapat embung yang ada pada saat ini. Dan kemudian longsor ini sebulan yang lalu menutup saluran air sehingga ada puluhan rumah warga yang ada di Pondok Labu ini terendam banjir, sehingga lahan yang dijadikan embung saat ini dijadikan alternatif penampungan air hujan sehingga tidak terjadi lagi hal serupa. Nah, ini masih dalam proses pembangunan, nantinya akan dirapikan. Saat ini masih banyak sampah di sekitar embung ini, karena tadi saya sempat juga berbincang kepada dari pihak kecamatan dan juga warga, masih banyak warga yang belum memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan, sehingga ini nanti akan terus dibersihkan. Kemudian semen-semen akan dibuat di pinggiran embung ini dan juga akan dibangun turap agar lebih kokoh bangunannya untuk menampung air, dan targetkan ini akan selesai pada akhir tahun ini. Eliza. Julita, apakah masih ada warga yang membuang sampah di tempat itu, dan bagaimana reaksi warga terkait dengan adanya embung ini? Iya, betul sekali Eliza, masih banyak sekali warga yang belum memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan, karena memang seperti yang Anda katakan tadi bahwa sudah cukup lama, yaitu belasan tahun warga itu membuang sampah di sini, sehingga dengan adanya revitalisasi dari lahan empang dan juga tempat pembuangan sampah menjadi embung ini menjadi kabar yang cukup baik bagi warga, karena sebelumnya ini sampah di sini cukup banyak dan kemudian menimbulkan bau yang tidak sedap di permukiman warga, sehingga pada saat ini dengan pembangunan embung, bau sudah tidak menyengat seperti sebelumnya dan juga sampah sudah berkurang, namun masih banyak, sehingga dihimbau bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Pondok Labu ini agar dapat membuang sampah pada tempatnya, karena sebenarnya dari suku dinas kebersihan itu sendiri memiliki fasilitas pengangkutan sampah door to door dari rumah warga, dan kemudian juga ada tempat pembuangan sampah umum yang ada di wilayah Pondok Labu, Jakarta Selatan, yaitu tepatnya ada di wilayah sini, ada di dekat kelurahan.
Lebak Bulus 3 disiapkan oleh pemerintah kota Jakarta Selatan sehingga sebenarnya tidak perlu lagi membuang sampah di embung yang ada di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Dan tentunya ini juga menjadi kabar baik karena sebelumnya ini terdapat empang dan bahkan hingga saat ini warga dan juga anak-anak bermain ke sini dan juga bahkan memancing, sehingga dengan adanya pembangunan embung ini juga dapat menjadi alternatif rekreasi jika sudah selesai, karena memang rencananya seperti saya sampaikan bahwa ini akan dibersihkan dan kemudian akan dibangun taman begitu oleh Pemkot Jakarta Selatan. Eliza. Baik, terima kasih Julita untuk informasinya. Julita Telaun Banua dan juru kamera Gerald Dwitama langsung dari Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan. Upaya peruntuhan gedung terbengkalai di kawasan Bintaro Sektor 7, Tangerang Selatan masih terus berlangsung sejak tadi malam. Kita akan bergabung dengan reporter Faizin Adi dan juru kamera Nova Maulana serta pilot drone Jen Anwar yang sudah berada di sana saat ini. Ya, Faizin, apa kendala yang terjadi dalam proses peruntuhan gedung terbengkalai di Bintaro saat ini? Ya Elisa, tidak ada kendala. Sebenarnya tadi menurut pelaksana dari proyek peruntuhan gedung ini tidak ada kendala khusus dari pengerjaan peruntuhan gedung 2 ini. Hanya ada penyesuaian penyesuaian kecepatan di mana tadi malam karena terkendala oleh penglihatan, operator terkendala oleh penglihatan dan demi memperhatikan aspek keamanan, maka kecepatan pengerjaan tadi malam dikurangi sehingga saat ini pengerjaan perobohan gedung terbengkalai tersebut kembali dilanjutkan. Dapat terlihat di belakang saya ini alat berat terus memasang beban di puncak tertinggi dari gedung tersebut. Dan perobohan gedung ini memakai metode pembebanan maksimum atau metode overload, di mana selama seminggu sebelumnya rangka gedung telah diberi zat kimia khusus untuk mengurangi ketahanan atau kekuatan atau daya tahan dari gedung tersebut sehingga menjadi lebih rapuh. Dan kemudian setelah ketahanannya rapuh, maka pada mulai malam tadi hingga saat ini secara bertahap puncak gedung diberi beban melebihi batas maksimumnya, yakni sebesar 110 ton. Pembebanan ini dilakukan secara bertahap menggunakan alat berat. Dengan demikian diharapkan dengan pemberian beban tersebut maka akan ada efek domino, di mana secara bertahap puncak gedung ini akan roboh secara pelan-pelan sehingga lebih aman bagi gedung-gedung di sekitarnya. Mengingat gedung terbengkalai ini berada di kawasan pusat bisnis, sehingga jika menggunakan metode lain akan ada resiko-resiko seperti yang terjadi sebelumnya, di mana sempat dilakukan menggunakan metode manual. Dan metode perobohan gedung dengan menggunakan metode overload ini adalah yang pertama kali di Indonesia. Dan sebelumnya sempat ada wacana menggunakan metode dinamit, tetapi selain karena aspek keselamatan juga belum ada tenaga ahli yang memiliki sertifikasi di bidang perobohan gedung dengan menggunakan metode dinamit. Dan untuk perobohan hari ini estimasi dari kontraktor memakan waktu 6 jam. Namun jika turun hujan maka pekerjaan akan ditunda dan dilanjutkan keesokan harinya. Dan dari kontraktor ini memiliki waktu pengerjaan selama 90 hari sejak pertama kali penandatanganan kontrak sekitar seminggu yang lalu. Tetapi dari pihak pelaksana sendiri optimistis bahwa perobohan gedung ini akan selesai dalam waktu hanya 1,5 bulan, termasuk pembersihan puing-puing gedung setelah dilakukan peruntuhan. Ya, Eliza. Iya, Faizin, kalau kita ingat sebelumnya memang gedung ini sempat diruntuhkan secara manual dan bahkan ada juga insiden yang terjadi pada awal Juni lalu. Lalu apa upaya pemerintah setempat terkait hal ini agar kasus ini tidak terulang lagi?
Ya, tadi pada pagi hari tadi sempat ada Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmidiani, yang melakukan kunjungan dan dia menyatakan bahwa berkaca dari kejadian pada awal Juni lalu, maka pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan dan peruntuhan gedung-gedung yang ada di wilayah Tangerang Selatan. Dan berikut kutipan pernyataan dari Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmidiani. Yang pasti kita menghimbau dan meminta kepada siapapun yang mau berinvestasi di Tangsel, baik proses pembangunan maupun pada saat pelaksanaan maupun mau perubuhan, ya harus ada izinnya. Ini kan sebagai contoh, tadinya mungkin kan pemilik bangunan pengen cepat selesai sehingga tidak ada izin, tapi ujungnya malah jadi merugikan sebetulnya, kan jadi berapa kali lipat biaya yang dikeluarkan, sehingga mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi semuanya. Dan tentu juga bagi kami akan terus melakukan pengawasan dan mohon bantuan kepada masyarakat bila menemukan hal-hal di lapangan.